Hai semuanya, kami dari kelompok 19 kelas perilaku organisasional dengan anggota saya Fesya Rahma Purnomo, lalu ada Galuh Putri dan Gilang Kenard akan menjelaskan sedikit mengenai motivasi yang tentu kita semua pasti telah paham apa itu motivasi, dan kami akan memberikan penjelasan lebih dalam lagi mengenai motivasi dan demotivasi yang pasti kita semua pernah mengalaminya. Penasaran? Makanya mari kita perhatikan. Apapun itu bentuk materialnya yang sengaja dicadangkan oleh perusahaan atau tidak hanya material. Saya ambil contoh misalnya ada perusahaan retail yang dia kemudian permintaan di pinggiran Pak atau Bukrom Nurul atau Pak Boyke untuk mencari ide yang memberat. Dan ternyata Alibaba itu sangat kecil, bahkan tidak butuh 5 tahun. Setahun, 2 tahun dia sudah transformasi ada hal baru, pilih yang mana? Pilih yang mana? Akhirnya yang diambil UWM kayaknya. angkatan saya kenal dengan produk yang bermerek dan tertentu yang menggunakan produk kamera, terutama kamera tersebut juga produk sedang melakukan ekspansi besar-besaran dengan membuka banyak pabrik terutama. Motivasi adalah proses memperhitungkan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Atau pada dasarnya, motivasi ialah suatu dorongan atau sebab yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Apabila seseorang itu memiliki motivasi yang tinggi, pasti seseorang itu memiliki alasan yang kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada kasus secara umum di kalangan masyarakat, motivasi sering diartikan sebagai suatu semangat. Percakapan antara kedua orang tua dengan anaknya. Kedua orang tua sering berbicara mengenai saya ingin anak saya memiliki motivasi yang tinggi. Dalam artian motivasi yang tinggi di sini adalah seorang orang tua yang menginginkan anaknya untuk semangat belajar untuk mencapai cita-citanya secara baik dan benar. Lalu, motivasi dengan secara umum dengan yang diartikan oleh masyarakat sangat berbeda. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor terjadinya suatu motivasi. Faktor motivasi di sini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor eksternal adalah faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja fungsi motivasi. Fungsi motivasi di sini adalah motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan tujuan atau keinginan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang kedua adalah motivasi berfungsi sebagai pengarah bagi seseorang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan sesuatu. Lalu yang terakhir adalah motivasi sebagai pendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga memotivasi untuk melakukan perbuatan tertentu. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, hal apa saja sih yang dapat menyebabkan seseorang untuk mengalami demotivasi? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang untuk mengalami demotivasi, dan beberapa di antaranya yaitu yang pertama, karena kita tidak memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu. Katakanlah kita memiliki pekerjaan atau kita sedang dalam studi kita. Ketika kita melakukan hal tersebut tanpa mengetahui alasan dibalik kita melakukan hal tersebut, kita juga bisa terkena yang namanya demotivasi. Ya tadi, karena kita hanya melakukan tersebut karena kita harus menyelesaikan hal tersebut, bukan karena kita menikmati hal tersebut, bukan karena kita ingin mencapai suatu hal dibalik melakukan kewajiban tadi. Dan yang kedua adalah karena kita menentukan tujuan yang salah dalam melakukan suatu hal. Katakanlah Anda seorang pegawai di sebuah perusahaan dan Anda ingin mencapai kestabilan finansial.
Tapi dalam prosesnya, Anda itu tidak menikmati pekerjaan Anda. Anda tidak puas dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kelamaan-kelamaan kita akan lelah dalam melakukan pekerjaan tadi, dan kemungkinan juga kita akan resign, atau mungkin sebelum resign kalian akan mengalami demotivasi. Dan yang ketiga adalah kita menentukan tujuan kita terlalu tinggi. Ketika kita menentukan tujuan yang terlalu tinggi, kita akan merasa bahwa tidak mungkin untuk mencapai tujuan tersebut, dan akhirnya kita akan merasa bahwa tidak ada gunanya untuk mencoba mencapai tujuan kita tadi, dan akhirnya itu juga akan menyebabkan demotivasi. Dan yang keempat, demotivasi juga disebabkan oleh rasa takut. Kenapa begitu? Karena ketika kita takut, kita cenderung untuk tidak mau berkembang. Kita tidak mau berkembang ke depan, tidak mau melangkah ke depan, dan akhirnya kita hanya bisa melakukan kewajiban yang itu-itu aja. Dan apabila kita melakukan hal tersebut, apabila hal ini diulang terus-menerus tiap harinya, kita bisa mengalami kebosanan, dan kita akhirnya juga akan mengalami demotivasi. Dan yang terakhir adalah karena beban kerja yang terlalu banyak, terlalu besar. Boleh-boleh saja sebenarnya apabila Anda ingin menyelesaikan begitu banyak hal dalam satu hari. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan hal tersebut, terlalu sering, lama-kelamaan kita akan merasa lelah, lama-kelamaan kita akan malas untuk melakukan hal tersebut. Dan apabila kita malas karena beban kerja yang terlalu banyak tadi, kita akan kehilangan motivasi kita untuk melakukan hal tersebut. Dan nantinya kita akan ketinggalan jadwal, dan akhirnya kita juga akan semakin kehilangan motivasi kita untuk melakukan pekerjaan tadi. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi demotivasi? Yang pertama, kalian bisa melakukannya dengan menentukan tujuan hidup kalian. Kita cenderung merasa tidak termotivasi karena kita tidak mengerti apa yang ingin kita capai dalam hidup. Dengan melihat dan mengetahui apa yang ingin kita capai dalam hidup, kita dapat melihat tujuan hidup kita dengan lebih jelas. Kalian dapat mengerti dengan menanyakan pada diri kalian sendiri tentang apa sih yang ingin kalian capai dengan rutinitas yang telah kalian lakukan sehari-hari. Apa sih yang akan kalian capai dan bagaimana cara kalian melakukannya, mencapainya, dan sebagainya. Dengan begitu kalian akan dapat mengerti tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan dan akan terus kalian lakukan untuk dapat mencapai keinginan dan impian kalian tersebut. Lalu yang kedua, kalian dapat melakukannya dengan mengubah cara pandang kita. Ubah cara pandang kalian yang bersifat merendahkan diri kalian sendiri atau pandangan kalian terhadap apa yang kalian anggap kurang dari diri kalian sendiri. Pemikiran-pemikiran tersebut justru malah akan membuat kalian merasa lebih terpuruk. Kalian dapat mulai memandang diri kalian dari sisi positif dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif seperti oh it's okay, I made mistake, dan saya akan berusaha lebih baik lagi di lain waktu, daripada kalian mengucapkan wah saya telah melakukan kesalahan, ini tidak baik, tidak benar gitu. Kalian juga dapat mulai mengelilingi diri kalian dengan lingkungan yang lebih positif dan lingkungan yang mendukung kalian, dan jauhi orang-orang yang mulai menghambat kalian atau malah sering kali merendahkan diri kalian dalam mencapai keinginan kalian. Lalu yang ketiga, kalian dapat melakukannya dengan membuat pilihan yang berbeda dari biasanya. Tidak salah sih untuk selalu mencurahkan usaha dan modal untuk menjadi qualified dalam suatu bidang. Tetapi itu tidak berarti kalian harus untuk menghabiskan seluruh waktu hidup kalian untuk melakukan hal tersebut. Karena telah menghabiskan banyak waktu dan usaha dalam suatu bidang, banyak orang tidak memiliki keberanian untuk berubah. Berubah tidak selalu berarti buruk. Berubah dapat berarti kalian mencurahkan waktu untuk suatu hal yang baru, dan tidak berarti kalian telah menyia-nyiakan waktu kalian dalam bidang yang telah kalian dalami sebelumnya. Belajar hal-hal yang baru itu juga dapat membuat kita tetap termotivasi dan
menjadi penasaran atas dan excited atas hal yang akan kalian lakukan setelahnya. Lalu, kita juga dapat menjadi lebih berani dalam membuat kesalahan. Kita itu akan selalu menemukan dan melakukan kesalahan dalam hidup, ya namanya juga manusia, dimanapun dan kapanpun itu. Dan itu bukanlah hal yang selalu buruk. Kesalahan dapat menjadi kesempatan bagi diri kita untuk berkembang dan mengevaluasi diri kita atas kesalahan yang telah kita lakukan. Dengan begitu, berbuat kesalahan dapat mendorong kita untuk tetap termotivasi untuk menjadi berkembang lebih baik lagi. Jangan fokuskan pandangan kalian atas kesalahan yang telah kalian lakukan, tetapi bagaimana cara untuk overcome kesalahan itu dan melihatnya menjadi suatu kesempatan yang baik. Lalu yang kelima, kalian juga harus selalu berpikir secara positif. Ingat kalimat we are what we think, yang berarti kita adalah apa yang kita lakukan. Jauhkan diri kalian dari pikiran-pikiran negatif mengenai diri kalian, dan sering-seringlah ucapkan kalimat saya bisa, saya mampu, saya capable of this, dan this is possible, dan sebagainya. Percayalah pada diri kalian sendiri bahwa kalian mampu untuk melakukan hal-hal yang akan menghadapi kalian. Lalu yang keenam, kalian lakukanlah hobi kalian. All work and no play makes Jack a dull boy. Penting bagi kalian untuk tidak selalu terbebani oleh pekerjaan dan profesi kalian. Bagaimanapun juga, kita bukanlah robot yang dapat selalu mengerjakan suatu hal yang dengan konsisten secara terus-menerus tanpa henti. Kita tetap memerlukan hiburan dan istirahat agar dapat tetap produktif dan termotivasi dalam melakukan suatu hal dan mengerjakan segala sesuatunya. Jangan sampai kalian mengabaikan waktu luang kalian atau malah menggunakan waktu luang kalian untuk melakukan pekerjaan yang membebani kalian dan mengabaikan waktu istirahat kalian untuk melakukan tanggungan-tanggungan tersebut. Jangan lupa untuk lakukan hobi yang kalian sukai dan kalian nikmati. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Ingat bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing yang membuat kita semua berbeda. Meskipun kalian memiliki performa kerja yang sama dengan rekan kerja kalian atau mereka memiliki performa yang lebih dari kalian, tentu kalian memiliki alur hidup dan latar belakang yang berbeda dengan mereka kan. Sangat tidak valid apabila kita membandingkan suatu hal yang jelas-jelas berbeda bahkan dari latar belakangnya. Jadi tenang saja bahwa kita memang memiliki latar belakang yang berbeda dan itulah yang membentuk diri kita masing-masing. Sekian materi mengenai demotivasi dari kelompok 19. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.